topik ini dan topik-topik selanjutnya, kita akan membahas berbagai macam bentuk arsitektur Deep Neural Networks yang biasa digunakan untuk melakukan tugas image classification, image segmentation, dan juga image representation. Di topik kali ini, kita akan membahas secara khusus untuk image classification. Nah, ini adalah visualisasi dari image classification, di mana misalkan kita memiliki berbagai macam citra yang mana adalah tulisan tangan angka, ya. Jadi apabila kita diberikan sebuah gambar angka dari 0 sampai 9, dapatkah kita melakukan klasifikasi gambar tersebut menjadi sebuah digit, menjadi sebuah kelas, ya, kelas digit. Nah, beberapa hal yang perlu diingat dari image classification adalah yang pertama, lokasi atau posisi angka itu tidak penting dalam image classification. Dan juga yang kedua adalah umumnya kelas yang tidak termasuk dalam training set tidak diperhitungkan dalam performance measure. Jadi di sini kelas yang kita perhitungkan hanya kelas 0 sampai 9 dan tidak memasukkan kelas-kelas lainnya. Nah, performa image classification itu sendiri bisa dievaluasi menggunakan confusion matrix measurements, misalkan accuracy, precision, recall, ataupun performance measures lainnya. Nah, ada banyak sekali arsitektur deep neural networks yang sudah diusulkan untuk melakukan image classification, dan kita akan membahas beberapa di antaranya. Di antaranya adalah LeNet5, AlexNet, GoogleNet, VGGNet, dan juga residual networks. Namun ada terutama ada dua arsitektur yang menurut saya penting untuk dibaca secara mandiri, yaitu exception dan juga squeeze and excitation networks atau SENet. Lah, LeNet sendiri adalah sebenarnya bentuk dari CNN yang paling dasar, di mana inputnya adalah sebuah handwritten digit image, di mana di sini adalah contohnya menggunakan dataset yang bernama MNIST, di mana image-nya sendiri mempunyai resolution sebesar 28 kali 28. Namun sebelum dimasukkan ke CNN atau LeNet itu dilakukan zero padding menjadi besarnya 32 kali 32, lalu dilakukan komputasi menggunakan convolution, lalu juga subsampling atau max pooling, lalu convolution lagi, lalu pooling lagi. Nah, jadi di sini bisa dikatakan adalah bagian dari feature extraction. Lalu sisanya di sini ada untuk classification, di mana feature maps dari hasil subsampling atau max pooling itu di flatten out, maksudnya dijabarkan secara satu dimensi, lalu digunakan fully connected layer untuk segmentation. Di sini karena kita memiliki kelas lebih dari 2, kita menggunakan softmax function untuk activation functionnya, di mana hasil dari softmax function adalah probability dari setiap kelas ini. Jadi kemungkinan apakah gambar ini termasuk dari kelas K, di sini K-nya ada 0 sampai 9, dan di sini adalah probability-nya. Jadi di sini contohnya gambar 6 ini memiliki probability 0,88 untuk menjadi kelas 6. Arsitektur selanjutnya adalah AlexNet, di mana sebenarnya sangat mirip dengan LeNet5. Perbedaannya adalah AlexNet itu lebih besar dan dalam. Lebih besar itu maksudnya pada setiap hidden layer-nya menggunakan jumlah kernel yang lebih banyak dibandingkan dengan LeNet5. Sedangkan lebih dalam itu menunjukkan AlexNet ini memiliki hidden layer yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan LeNet5. Lalu di sini juga salah satu arsitektur pertama yang menumpuk convolutional layer tanpa adanya pooling. Jadi bisa dilihat di sini input, lalu convolution, pooling, namun setelah itu ada 3 convolution yang ditumpukan secara bersama-sama, dan AlexNet ini adalah arsitektur pertama yang melakukan hal tersebut. Lalu juga salah satu yang paling pertama menggunakan rectified linear unit atau ReLU. Lalu AlexNet juga menggunakan dropout layer, di mana dropout layer rate-nya adalah 50%, dan juga melakukan data augmentation dengan random shifting, horizontal flipping, dan juga changing lightning condition. Selanjutnya adalah GoogleNet, di mana poin-poin penting dari GoogleNet adalah
lebih besar dan lebih dalam, deeper, dibandingkan dengan arsitektur CNN sebelumnya. Jadi di sini adalah refernya dari AlexNet. Lalu juga menggunakan inception module, sehingga GoogleNet dapat menggunakan parameter yang lebih sedikit, namun lebih efektif. Jadi contohnya AlexNet itu menggunakan 60 juta parameter, sedangkan GoogleNet itu hanya menggunakan 6 juta parameter, namun performanya lebih baik dibandingkan dengan AlexNet. Nah, apabila tertarik, silahkan membaca secara mandiri apa itu Inception Module. Selanjutnya adalah VGGNet, di mana VGGNet itu juga lebih dalam dan lebih besar, ya. Namun VGGNet ini performanya masih di bawah GoogleNet, namun VGGNet ini adalah salah satu arsitektur yang paling sering digunakan untuk style transfer dan juga transfer learning di computer vision. Jadi saya harap kalian juga paham kenapa VGGNet ini kita bahas di topik kali ini. Lalu selanjutnya adalah residual networks atau ResNet. Nah, ResNet ini masih sangat sering dipakai di computer vision, terutama untuk image classification. Nah, ResNet ini mengusulkan sebenarnya sebuah modul atau unit yang bernama residual unit atau RU, yang memungkinkan kita menggunakan CNN yang sangat dalam. Dari di sini ya, ResNet yang pertama kali diusulkan memiliki 152 hidden layer. Nah, di residual unit ini terdapat skip connection atau shortcut connection yang menyebabkan aliran sinyal forward dan backward passes itu lebih mudah dan lebih lancar. Jadi bisa dilihat ini adalah bentuk dari residual unit dan ini adalah bentuk dari skip connection, ya, ada tanda skip di sini. Nah, lebih detailnya silahkan diekspor sendiri secara mandiri. Baik, itu saja bentuk-bentuk dari arsitektur CNN yang sering digunakan di image classification. Ada juga dua buah arsitektur yang menurut saya cukup penting, namun silahkan dibaca secara mandiri, yaitu exception, ya, exception yang sebenarnya adalah perkembangan dari inception module dari GoogleNet, dan yang terakhir adalah squeeze and excitation network atau SNet. Baik, terima kasih.